Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Make Content. Seperti kita bicarakan ya konten-konten sebelumnya atau video-video sebelumnya, kita dimanapun berada kita selalu buat konten. Selagi ada kesempatan kita buat konten. Sekarang kita lagi siap olahraga nih. Siap olahraga ini ada di stadion ini. Olahraganya di dalam belakang stadion itu, belakang gedung itu tempat olahraga kita. Jadi kita sempatkan membuat konten di sini. Jadi bagi teman-teman para YouTuber pemula, pergunakan kesempatan yang ada untuk membuat konten. Apabila sudah ada ide, buat konten itu akan menambah eee, penayangan pada halaman YouTube kita. Itu akan menambah akun kita akan menjadi terbaca oleh algoritma YouTube. Silakan bagi teman-teman yang baru mengikuti ini, menemukan channel ini, silakan di-subscribe dan like juga. Jangan lupa kalau sekiranya bermanfaat silakan dibagikan ke teman-teman kita yang lainnya. Oke, kita sedang berada di lingkungan GOR nih. Oke. Di sini kita akan membahas seputar TikTok. Apa keuntungan dari kita memakai aplikasi TikTok ini dan apa juga kerugian daripada kita memakai aplikasi TikTok ini. Oke, kita sudah mungkin sudah selama 1 tahun sudah bergabung sama TikTok, mempunyai 2 akun. Di sini saya mempunyai 2 akun pada TikTok. Jadi apa keuntungan daripada kita bermain TikTok dan apa kerugiannya? Jadi keuntungan daripada main TikTok tersebut ada beberapa hal. Yang pertama, oke, kita bahas dulu keuntungannya ya. Yang pertama, keuntungan dari permainan TikTok itu kita bisa memberikan edukasi, bisa memberikan informasi kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Mungkin ada seseorang atau yang mempunyai akun ahli di bidang tertentu, itu bisa membagikan kepada teman-teman kita yang lain. Apabila juga ahli di bidang olahraga atau ahli di bidang otomotif atau di bidang seni, apapun keahliannya bisa dibagikan pada halaman TikTok. Itu akan menambah follower-nya. Jadi guna follower itu untuk apa? Guna follower itu untuk meningkatkan engagement akun kita, untuk supaya terlihat akun kita itu terlihat lebih besar. Apa keuntungannya supaya terlihat lebih besar akun kita tersebut? Akun kita tersebut terlihat lebih besar, keuntungannya adalah kita akan dipandang oleh akun-akun lain dan juga akan dipandang oleh seller-seller. Kita bisa melakukan endorsement pada akun TikTok tersebut. Kita bisa diundang untuk endorse suatu produk. Jadi sekarang kita seperti ini kita buat video kan, ya ini si kecil ini ganggu lagi, kita bersama berdua aja olahraga sama si kecil ini. Dek, jangan ganggu, Dek. Jadi kita lanjutkan aja yang mudah-mudahan teman-teman nggak terganggu. Oke, yang penting kedengaran suaranya. Jangan, Dek. Jadi keuntungannya kita bisa di-endorse sama seller. Ya. Ini si Dedek melihat ada makanan lewat. Tunggu bentar ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita bisa sebagai endorsement apabila follower kita sudah banyak pengikutnya, kita bisa diundang untuk jadi endorsement. Biasanya orang mau, kalau tidak mau itu rugi karena itu sudah dibayar, bisa juga dibayar menghasilkan pada TikToknya. Oke, setelah itu keuntungan daripada TikTok ini adalah kita bisa menjadi affiliate. Artinya kita jadi affiliate di sini adalah kita menjualkan produk orang hanya cuman membuat video. Seperti sekarang ini kita membuat video lalu diperlihatkan suatu produk, misalnya seperti ini. Ada mic ini ya. Mic ini bisa sangat cocok untuk konten kreator pemula misalnya gini. Lalu dilihatkan ya. Di sini saya akan sematkan juga di pada deskripsi mic ini ya. Bagi para YouTuber bisa memakai mic seperti ini. Diselipkan di baju juga bisa. Karena saya sudah terbiasa pakai upload ini membuat video TikTok. Jadi terbiasa seperti ini supaya suaranya lebih jelas. Kalau main YouTube suaranya ditaruh aja seperti saya beberapa channel yang akunnya yang sudah kena hack, yang sudah kena curi sama orang itu, semua konten YouTube saya disematkan di sini, disematkan di baju ini. Di YouTube lebih mendukung suaranya. Kalau di TikTok tidak, karena saya di sini juga menyambungkan 2 akun yaitu TikTok dan YouTube, itu makanya saya pakai mic pegang ini. Kita lihat pada kreator-kreator TikTok memakai mic-nya seperti ini, seperti kreator yang sudah terkenal itu seperti SB1M itu, SBIM itu
Bang Barto itu pakai seperti ini. Semuanya pada senior itu pakai ini yang sudah maju, akunnya sudah besar pada TikTok itu. Oke, kita lanjut. Yang mau mic seperti ini bisa diklik pada link deskripsi. Keuntungan lainnya adalah kita bisa bekerja sama dengan artis dan bisa juga kita mendapatkan promosi dari artis itu. Ada musik-musik lagu-lagu itu kita pakai dalam membuat PT atau membuat video. Lalu ada kita akan mendapatkan penghasilan apabila kita sudah mencapai sekian kali pemutarannya. Itu kerjasama dengan artis. Setelah itu kita juga sebagai affiliate, sebagai artis dan sebagai endorse apalagi. Setelah itu kita bisa juga apa namanya itu memberikan kepuasan tersendiri karena kita bisa memberikan edukasi, bisa berpenghasilan, bisa juga untuk sebagai penghibur diri sendiri. Itu merupakan kepuasan tersendiri bagi seseorang. Bisa juga hal seperti itu yang didapatkan. Kita bisa menyampaikan informasi misalnya kita banyak teman-teman para kreator itu menyampaikan kepuasannya melalui surat terbuka. Bisa juga kita melakukan seperti itu pada TikTok ini. Setelah itu pada TikTok ini kita juga akan mendapatkan kerugian. Setiap sesuatu itu tidak ada untung semuanya, pasti ada ruginya, ada plusnya, ada minusnya. Nah, jadi minusnya atau kerugiannya itu pada main TikTok ini adalah sangat susahnya mendapatkan follower bagi para kreator pemula. Itu kerugiannya. Kerugian daripada TikTok ini adalah sangat susahnya untuk mendapatkan follower bagi kreator pemula. Sebetulnya akun pemula itu disuguhkan follower, setelah itu kita mentok lagi di angka tertentu. Jadi teman-teman kalau untuk menambahkan follower yang alami tersebut harus kontennya itu bermanfaat bagi orang lain. Harus bermanfaat bagi orang lain yang bisa dipergunakan ilmunya. Jadi apakah itu berbentuk hiburan, berbentuk pengetahuan, edukasi dan sebagainya, itu akan bermanfaat bagi orang lain. Orang lain tersebut akan memberikan memberikan supportnya melalui follower dan like-nya. Jadi melalui follower dan like-nya tersebut maka orang-orang memberikan dukungan kepada kita apabila kita tertarik edukasinya. Tapi di sini pada umumnya kalau para TikToker itu membuat konten, kecuali kita artis ya, kalau kita artis mungkin banyak followernya atau influencer lainnya juga mungkin banyak followernya. Bagaimana kalau kita hanya sebagai seorang biasa saja? Kerugiannya lagi adalah PT kita itu sering mentok di angka 100-an, 200-an, bahkan mentok di angka puluhan. Itu yang sering dihadapi pada kreator TikTok. Apalagi yang lebih parahnya mentok di angka 0. Nah, itu lebih parahnya lagi. Tiap upload video mentok di angka 0. Tiap upload video mentok di angka 0. Jadi itu lebih parahnya lagi itu. Jadi itu kerugian pada TikTok ini. Setelah itu kerugian daripada TikTok ini, kalau kita tidak melakukan iklan, tidak melakukan promosi pada TikTok itu, kita tidak akan direkomendasikan sama TikTok video kita. Apalagi kita memakai keranjang kuning. Kalau kita memakai keranjang kuning, tidak akan direkomendasikan kalau kita tidak mau iklan. Kecuali subscribernya sudah banyak, video-videonya sudah ribuan, nah itu mungkin bisa mendapatkan penghasilan. Memang benar nggak perlu promosi, tetapi yang puluhan ribu videonya itu akan terasa penghasilannya. Tapi kalau di bawah puluhan ribu, itu akan susah untuk mendapatkan cuan di TikTok ini. Oke, itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita cukupi sampai di sini aja. Lain kali kita tambah kalau ada yang akan kita sampaikan, kita masukkan ke dalam YouTube ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.